Oke, buat kalian yang mau nonton film ini, ada baiknya kalian sediakan tisu, teh manis, gorengan, beserta cabenya. Biar kalau kalian mewek nonton film ini, nggak bakal kelihatan. Asli cuy, ini film beneran bagus banget, mengharukan banget. Gue aja nonton film ini sambil nahan air mata, nyaris bercucuran, kepergok adik gue, malu banget kan? Film ini dirilis di penghujung tahun 2020. Cerita yang sederhana namun sangat menyentuh menjadikan film ini sebagai film drama keluarga terbaik bulan ini. Sutradara bahkan para pemain telah menyatakan Pawn akan sangat menghangatkan hati dan sanggup membuat penonton meneteskan air mata. Buat yang baru di channel kami, sebelum alur cerita dimulai, ada baiknya klik tombol subscribe-nya ya, aktifkan notifikasi loncengnya, karena dukungan kalian sangat berarti dan menjadi penyemangat kami untuk terus menyajikan alur film pilihan. Sudah dipencet kan tombolnya? Oke, yuk kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Korea Selatan kembali menghadirkan film baru yang sangat sayang untuk dilewatkan. Film terbaru bergenre drama keluarga itu berjudul Pawn, atau dalam bahasa Indonesia artinya menggadaikan. Film berjudul Pawn ini dimulai dengan latar waktu tahun 1993 di Incheon, Korea Selatan. Bercerita tentang dua penagih hutang bernama Do Seok diperankan oleh Sung Do Il dan Jong Bae yang diperankan oleh Kim Hye Won. Mereka bekerja sebagai penagih hutang yang rela melakukan apa saja demi uang. Film ini bermula ketika dua penagih hutang yang bernama Do Seok dan Jung Bae menagih hutang kepada Myung Ja, seorang ibu beranak satu. Kesulitan ekonomi membuat Myung Ja tidak bisa membayar hutang, bunga, atau memberikan jaminan kepada Do Seok. Hal itu membuat Do Seok mengambil anaknya dan menjadikannya jaminan. Ia yakin seorang ibu pasti akan melakukan segala cara untuk mengambil anaknya kembali. Namun, kenyataan tak seperti yang diperkirakan. Myung Ja ditangkap kepolisian dan malah dideportasi dari Korea Selatan karena ia merupakan imigran gelap. Singkat cerita, gadis jaminan kecil ini tinggal bersama Do Seok dan Jong Bae. Ia berubah menjadi anak yang penurut. Ia membantu pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci baju, membersihkan lantai, bahkan menuangkan air minum untuk kedua paman ini. Paman Do Seok yang melihat tingkah laku gadis kecil ini merasa aneh. Gadis kecil tersebut menanyakan kepada Paman Do Seok kapan ia akan dijemput oleh ibunya. Paman Do Seok menjawab bahwa ia akan dijemput ibunya jika ia belajar giat dan rajin. Hari itu Paman Do Seok mendapat kabar bahwa hutang Myung Ja akan dilunasi oleh orang yang dikenal Myung Ja, dan gadis kecil ini akan dijemput di Seoul. Dalam perjalanan dari dalam mobil, gadis itu melihat spanduk tim baseball yang ada di depan stadion bertuliskan, "Pemenangnya sudah ditentukan, akulah bosnya." Paman Do Seok mengajak gadis kecil itu bicara dan memanggilnya dengan sebutan jaminan. Lama ia terdiam tidak menjawab pertanyaan Paman Do Seok. Ia menoleh dan mengatakan bahwa namanya adalah Lee Seung-i. Namun Paman Do Seok tetap memanggilnya jaminan. Saat itu Seung-i menanyakan balik nama Paman Do Seok dan Paman menjawab Park Do Seok. Seung-i tertawa karena merasa nama Paman terdengar lucu. Ia pun memberikannya nama panggilan Seungbo agar terdengar keren seperti pemain bisbol. Malam harinya mereka bertiga merayakan hari terakhir kebersamaan mereka karena besok Seung-i akan pergi diadopsi oleh keluarga kaya. Namun hal tersebut tidak membuat wajah Seung-i ceria atau terlihat senang. Justru ia terlihat sedih karena mesti berpisah dengan kedua paman itu. Ketika Paman Do Seok akan pergi dan menanyakan alamat tinggal Seung-i saat ini kepada orang yang menjemputnya tempo hari, ia sangat kaget kalau ternyata Seung-i bukan dikirim ke rumah keluarga orang kaya. Ia dikirim ke sebuah bar di Busan untuk dijadikan pekerja di bawah umur. Paman Do Seok yang mengetahui hal tersebut sangat marah kepada orang yang telah membuat Seung-i menderita, sekaligus khawatir dengan keadaan Seung-i saat itu. Malam itu juga, Paman Do Seok dan Paman Jong Bae bergegas pergi dari Incheon menuju Busan mengendarai mobilnya. Malam itu, seorang tamu bar melempar gelas ke dinding, dan pecahan gelasnya mengenai wajah Seung-i hingga melukai wajah imutnya. Hidup Seung-i justru malah lebih buruk dibanding tinggal dengan kedua paman penagih hutang tersebut. Saat dini hari, kedua paman tersebut menemukan bar yang dimaksud. Ia melihat Seung-i dari balik pintu kaca dengan wajah menangis dan luka. Ternyata luka yang dialami wajah Seung-i dapat menyebabkan luka bekas permanen, sehingga dokter yang memeriksanya menyarankan untuk melakukan operasi plastik. Hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan bekas luka di wajahnya. Dalam adegan ini, walaupun Paman Do Seok agak kesal, namun dia menunjukkan sikap sayang terhadap gadis kecil jaminan tersebut. Suatu hari, Seung-i diajak Paman Do Seok untuk pergi mendaftar ke sekolah.
Tetapi sekolah tersebut menolak Seung Yi karena ia tidak memiliki kewarganegaraan Korea Selatan. Paman Do Seok tetap berusaha untuk menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa pendidikan tersebut sangatlah penting untuk setiap warga negara. Wajah Seung Yi yang sedih saat itu berusaha tetap tegar di hadapan Paman Do Seok. Seolah mimpinya menjadi sutradara film terancam lenyap dari impiannya. Hingga kepala sekolah tersebut akhirnya memberikan sebuah solusi agar Seung Yi tetap bisa bersekolah dengan cara menjadikan Seung Yi sebagai anak angkat Paman Do Seok. Ternyata keputusan tersebut justru membuat Seung Yi menangis dan menjadi tidak ingin sekolah. Paman Do Seok berusaha meyakinkan Seung Yi bahwa itu hanyalah status, tidak sungguhan menjadi ayahnya. Malam harinya, Paman Jong Bae berusaha meyakinkan Seung Yi bahwa ia mesti bersekolah agar menjadi sukses dan dapat bertemu lagi dengan ibunya. Selain itu, status Paman Do Seok sebagai ayahnya hanyalah status, tidak benar-benar menjadi ayah sungguhan. Ternyata Seung Yi khawatir kalau ia menerima status sebagai putri Paman Do Seok, ibu kandungnya akan membencinya. Malam itu, Paman Jong Bae meyakinkan Seung Yi bahwa ibunya tidak akan membencinya dan dia akan membantunya ketika ia bertemu dengan ibunya nanti. Seung Yi pun akhirnya setuju untuk pergi ke sekolah. Di sekolah ternyata ia adalah anak yang pandai. Ia mendapat nilai 100 dalam ujian sekolah. Paman Do Seok semakin bersemangat menyekolahkan Seung Yi, hingga ia tumbuh dewasa menjadi gadis SMA yang cantik dan pintar. Pamannya tidak menduga bahwa Seung Yi mampu memperoleh peringkat pertama di seluruh sekolahannya. Hal tersebut membuat kedua paman bangga. Suatu hari tanpa diduga, ibu Seung Yi muncul di depan tempat kursus Seung Yi untuk melihat Seung Yi yang telah tumbuh remaja. Seung Yi tidak mengetahui ibunya ada di situ. Begitupun Paman Do Seok yang juga tidak mengetahui ibu Seung Yi datang. Saat ibunya hendak menghampiri Seung Yi, Paman Do Seok datang memanggil bocil jaminan untuk pulang ke rumah bersamanya. Uniknya, Paman Do Seok masih memanggil Seung Yi dengan panggilan jaminan seperti saat ia masih kecil. Ibunya yang terharu tidak dapat berkata apa-apa lagi setelah melihat anaknya tumbuh dengan baik bersama pamannya. Tanpa sepatah kata pun ibunya kembali lagi ke negara asalnya Cina. Waktu berlalu begitu cepat. Bocil jaminan sekarang telah menjadi gadis jaminan. Sekarang ia sudah dewasa, sampai suatu ketika ia pulang digendong dan diantar oleh seorang pria yang masih seumuran dengannya. Ia pulang dalam keadaan tepar. Kedua pamannya pun tidak serta-merta membiarkan pria tersebut pergi begitu saja. Deretan pertanyaan layaknya ayah calon mertua pun terlontar dari kedua paman tersebut. Ketika pembicaraan mereka sedang berlangsung, sebuah telepon berdering. Dari seberang sana, terdengar suara ibu-ibu mengatakan bahwa Myung-ja sakit keras, merindukan anaknya Seung Yi. Tidak lama setelah itu, keesokan harinya, Paman Do Seok dan Seung Yi pergi ke kampung halamannya Seung Yi di Cina. Di sana, ia bertemu ibunya yang terlihat muram, sedih, bercampur bahagia karena putri satu-satunya telah datang menjenguknya. Fakta mengejutkan pun datang dari Myung-ja. Ia mengatakan pada Paman Do Seok tanpa sepengetahuan Seung Yi bahwa ternyata ayah kandung Seung Yi itu belum meninggal seperti yang pernah dahulu ia ceritakan. Ayahnya masih hidup menjadi pria yang kaya raya dan sukses. Ibunya memberitahu bahwa mungkin sekarang saatnya memberitahu Seung Yi bahwa ayah kandungnya sebenarnya masih hidup. Sepulangnya dari kampung halaman Seung Yi, Paman Do Seok pun bekerja sambil mencari tahu keberadaan ayah kandung Seung Yi tanpa sepengetahuan Seung Yi. Akhirnya ayahnya pun ditemukan. Paman Do Seok mengajak Seung Yi untuk hadir ke suatu tempat pertemuan untuk bertemu ayahnya. Mereka bertemu, dengan wajah saling terharu dan sedih, mereka bertatapan tanpa sepatah kata pun. Paman Do Seok pun meninggalkan mereka berdua agar dapat berbicara. Ia pulang dan mengobrol dengan Jong Bae bahwa Seung Yi telah bertemu dengan ayah kandungnya. Paman Jong Bae yang agak kesal dengan keputusan Paman Do Seok, khawatir kalau setelah Seung Yi bertemu ayahnya, ia akan melupakan mereka berdua. Paman Do Seok masuk ke rumah. Ia menghampiri kamar Seung Yi dan melihat foto-foto kenangan ketika ia masih kecil, hingga tumbuh dewasa menjadi wanita dewasa. Lagi-lagi dengan wajah sedih dan terharu mengingat kebersamaan mereka merupakan kenangan yang indah dan menyenangkan bagi Paman. Suara handphone Paman Do Seok berdering. Terdengar suara dari sana, suara memanggilnya ayah. Selama ini Seung Yi memanggilnya Paman, memanggilnya ayah untuk pertama kalinya. Mata Paman Do Seok berkaca-kaca mendengar anak yang selama ini ia besarkan memanggilnya ayah dengan tulus. Paman Do Seok pun bergegas mengambil helm untuk mengendarai motor dan pergi menjemput Seung Yi yang tadi ia tinggalkan bersama ayah kandungnya di restoran. Di perjalanan, dengan wajah sangat bahagia, terngiang-ngiang yang selama ini ia anggap sebagai jaminan memanggilnya ayah. Sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya.
Saat motor yang ia kemudikan sedang melaju kencang, tiba-tiba pandangan mata Paman Do-seok kabur dan menjadi tidak fokus mengemudi. Rupanya Paman Do-seok ini telah lama mengalami infrak otak yang menyebabkan ia terjatuh dari motornya. Seung-i yang menunggu Paman Do-seok sangat khawatir karena ia tidak kunjung datang. Ia menanti Paman Do-seok datang hingga 10 tahun lamanya. Iya betul, 10 tahun. Karena Paman Do-seok dikabarkan tiba-tiba hilang. Sudah 10 tahun Seung-i dan Paman Jong-bae mencari Paman Do-seok, namun tidak menemukan keberadaannya. Tidak ada kabar sama sekali di mana keberadaan Paman Do-seok. Mereka telah mengunjungi berbagai rumah sakit di Korea selama 10 tahun terakhir, dan bolak-balik kantor polisi kalau misalnya ada kabar tentang Paman Do-seok. Sampai suatu ketika mereka akan pulang dari kantor polisi, mereka melewati sebuah stadion. Seung-i yang masih berharap kalau Paman Do-seok dapat ditemukan, melihat spanduk tim baseball LG Twins bertuliskan, "Pemenangnya sudah ditentukan, akulah bosnya." Sontak saat itu ia teringat nama yang pernah ia berikan kepada Paman Do-seok. Dan benar saja, ternyata Paman Do-seok itu masih hidup. Tercatat dalam database kepolisian dengan nama Park Seung-bo. Pihak kepolisian memberitahu bahwa 10 tahun yang lalu terjadi kecelakaan lalu lintas pengendara motor. Namun, tidak ada identitas yang tersisa karena rusak, kecuali nama Seung-bo yang tercatat di database kepolisian. Paman Seung-bo atau Do-seok selama ini dirawat di rumah perawatan orang sakit. Mereka berdua bergegas menuju tempat yang dimaksud. Mereka bertemu dengan pemilik rumah tersebut. Mereka berdua bertanya bagaimana bisa menggunakan nama Park Seung-bo, sedangkan nama tersebut hanya diketahui oleh mereka bertiga. Pemilik rumah perawatan memberitahu bahwa nama tersebut ada dalam buku catatan yang dibawa oleh Paman Do-seok, tertulis dengan rapi Park Seung-bo. Setelah itu, mereka dibawa bertemu dengan Paman Do-seok. Alangkah terkejutnya mereka dengan keadaan Paman saat ini. Lagi-lagi, suasana haru, sedih, dan senang ada dalam adegan ini. Paman Do-seok tidak mengenali mereka berdua sampai akhirnya Seung-i memanggilnya ayah. Barulah Paman Do-seok tersenyum. Mereka berdua pun akhirnya pulang bersama Paman Do-seok. Sekarang, Paman Do-seok akan menjadi jaminan Seung-i sampai Paman sembuh. Dan film pun selesai. Karakter yang sangat terlihat keras dari luar tapi sangat hangat di dalam sesungguhnya bukan hal yang baru bagi Sung Dong-il. Sung Dong-il pun kembali berhasil memerankan karakter tersebut dengan amat baik dalam drama film Pawn, Kim Hae-won. Dia berhasil memerankan peran Jong-bae yang berbeda 180 derajat dari karakter-karakter yang biasa diperankan aktor kelahiran 1971 tersebut. Satu hal yang benar-benar menarik perhatian adalah penampilan Park So-hee yang memerankan sebagai bocah jaminan versi muda. Di usia 8 tahun, dia bisa dibilang amat berhasil untuk mengekspresikan emosinya dan itu sangat menarik. Penampilan Park So-hee di movie Pawn ini membuat saya yakin kalau dia itu nanti bakalan jadi artis besar Korea di masa mendatang. Pada akhirnya film Pawn ini bisa dibilang sangat bisa menghangatkan suasana hati, membawa pesan positif bagi penonton di tengah pandemi ini. Film ini sangat cocok untuk disaksikan bersama keluarga. Buat kalian suka dengan ulasan alur cerita film yang dibawakan oleh One Bite Film, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian dapat notifikasi alur cerita film terbaru dari kami. Jaga kesehatan selalu, sayangilah keluarga kalian, dan sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya.